Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pendengar setia Suara Salatiga, apa kabar? Semoga kita selalu sehat dan tetap semangat. Tidak lupa kita wajib bersyukur karena senantiasa diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yaitu berupa kesehatan. Selamat bergabung kembali di acara Bebas Belajar Bersama Suara Salatiga. Nah, hari ini saya Bulis dari SMP Negeri 2 Salatiga dan saya Pak Takim dari SMP Negeri 3 Salatiga. Iya, selama 60 menit ke depan kami akan menemani pendengar setia belajar bersama pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, Pak Takim, kalau 2 Senin yang lalu sudah ada kelas 9 ya Pak ya? Iya, kelas 9, dan juga kelas ada 8. kelas 8. Betul. Nah, di kesempatan kali ini kita akan menyampaikan materi kelas 7. Ya, mudah-mudahan apa yang akan kita sampaikan bisa menambah wawasan Betul, anak, Ibu. terutama yang kelas 7, sehingga ketika mungkin materinya belum paham, maka dengan mendengarkan apa yang akan kita uraikan hari ini, itu membuat para siswa menjadi lebih paham. Begitu ya, Mas Pak Takim. Mendengar setia Suara Salatiga, sore ini kita akan bersama-sama membahas materi kelas 7 yaitu teks deskripsi. Iya. Tentu kamu sudah memahami bila teks deskripsi adalah teks yang berisi tentang penggambaran. Secara khusus pada sore hari ini kita akan membahas ciri umum dari teks deskripsi dan isi teks deskripsi. Iya, berarti khusus ya Pak ya. Iya. Kita hanya berbicara tentang ciri dan isi ya. Isi. Oke, karena kalau di dalam materi kan ada telaah teks, Iya, kemudian betul. struktur, Struktur, kemudian Ibu. menyajikan teks. Nah, karena waktu kita hanya 60 menit ya, maka hanya 2 yang akan Iya, dibahas. hanya Silakan, Pak ciri lanjut. umum dan isi teks deskripsi. Iya. Nah, sebelum kita masuk pada pembahasan materi, Bulis akan membacakan contoh teks deskripsi yang berjudul Parangtritis Nan Indah. Mari kita simak bersama-sama. Silahkan Bulis. Oke Pak. Parangtritis Nan Indah. Salah satu andalan wisata kota Yogyakarta adalah Pantai Parangtritis. Pantai Parangtritis berada di Kecamatan Kretek, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pantai ini terletak sekitar 27 km arah selatan Yogyakarta. Pemandangan Pantai Parangtritis sangat memesona. Di sebelah kiri terlihat tebing yang sangat tinggi. Di sebelah kanan kita bisa melihat batu karang besar yang seperti siap menjaga gemburan ombak yang datang setiap saat. Pantai bersih dengan buih-buih putih bergradasi abu-abu dan kombinasi hijau sungguh elok. Kemolekan pantai serasa sempurna di sore hari. Di sore hari, kita bisa melihat matahari terbenam yang merupakan saat sangat istimewa. Lukisan alamnya sungguh memesona. Semburat warna merah keemasan di langit dengan kemilau air pantai yang tertimpa matahari sore menjadi pemandangan yang memukau. Rasa hangat berbaur dengan lembutnya hembusan angin sore melingkupi seluruh tubuh. Seakan tersihir, kita menyaksikan secara perlahan matahari seolah-olah masuk ke dalam hamparan air laut. Banyaknya wisatawan yang selalu mengunjungi Pantai Parangtritis ini membuat pantai ini tidak pernah sepi dari pengunjung. Di Pantai Parangtritis ini kita bisa menyaksikan kerumunan anak-anak bermain pasir, tua muda menikmati embusan segar angin laut. Kita juga bisa naik kuda ataupun angkutan sejenis andong yang biasa membawa kita ke area karang laut yang sungguh sangat indah. Nah, Pak Takim, mengapa kita ambil teks ini? Karena yang sudah familiar dengan anak-anak ya. Sudah ada di buku paket Iya, ya, Ibu, ya, ya. mudah-mudahan ini anak-anak kelas 7 ini juga membuka buku paket ini sehingga nanti kalau Bisa ada mengingat ya, hal-hal Bu, ya. yang belum jelas bisa ditanyakan. Setelah membaca ini tadi, saya mendengarkan seakan-akan kita lagi berada di pantai. Iya, betul Pak Takim. Iya, teks tadi memang menggambarkan keindahan pantainya. Berarti Ya, memang kalau- ini teks deskripsi Iya, ya, Bu, ya. deskripsi berarti menggambarkan. Ya.
Jadi prinsipnya teks deskripsi ini adalah penggambaran objek ya Bu ya? Iya betul, penggambaran objek. Nah, objeknya bisa berupa tempat, bisa benda, bisa juga kejadian. Nah, benda itu sendiri bisa benda mati, bisa benda hidup. Nah, yang benda hidup juga bisa manusia. Bisa hewan, ya Pak, bisa apa lagi Pak? Ya, Tumbuhan Tumbuhan, ya. Iya. Ya. misalnya ini saya mau mencoba Ibu membuat teks deskripsi, boleh nggak Ibu? Oh boleh. Kalau tadi kan kita gambarkan pantai ya, ya, keindahan betul. alam ya. Coba mungkin Pak Takin mau menggambarkan ya, orang kira-kira? ya di sini ya. Orang boleh? Oh iya, ya. silakan Pak. Eh, Biar anak-anak lebih jelas. kalau misalnya ayah saya sendiri boleh ya, Oh Bu ya? boleh Oh, iya. ya. Oke. Ayahku bernama Nasudin. Ayahku berpostur sedang, berumur sekitar 50 tahun. Ayahku seorang petani. Beliau selalu berangkat pagi sebelum aku berangkat ke sekolah. Meskipun kelihatan mengerikan, ayahku sebenarnya orang yang sabar. Wajahnya teduh dan selalu tersenyum. Rambutnya putih beruban. Di dagunya terdapat luka bekas cukur jenggot berwarna putih. Kulit ayahku berwarna sawo matang. Wajah ayah tipikal orang pekerja keras dengan dagu dan rahang yang sangat kuat. Matanya hitam dengan alis yang tebal. Ayahku sangat pendiam. Beliau yang irit kata lebih suka memberi contoh langsung kepada anaknya, bagai air yang mengalir tenang tetapi sangat dalam. Beliau adalah teladan bagi anak-anaknya. Bagiku, ayahku juara 1 seluruh dunia. Iya, digambarkan bagaimana ayahku ya. Iya. Ayahku ya Pak. Jadi Iya. bukan Ayahnya yang lain. ayah secara umum, tapi ayahku, sehingga ada apa ya, penilaian secara subjektif di situ Subjektif, digambarkan betul, Ibu. ya. Khusus ya, Iya, Bu. khusus. Satu lagi mungkin Pak, kita gambarkan benda ya. Iya. Pak Takim udah pernah beli jasuke belum? Jasuke itu apa Ibu ya? Nggak tahu ya. Nah, Jasuke. jasuke Penasaran. itu jagung, susu, keju. Oh iya, Nah, nanti singkatan. habis dari Suara Salatiga kita bisa lewat Pancasila. Nah, di situ kalau sore itu ada penjual jasuke. Misalnya kita deskripsikan ini jasuke. Jasuke, jagung, susu, keju. Terbuat dari jagung yang direbus hingga empuk. Kita bayangkan nih, empuk. Kemudian dikemas di dalam 1 cup. Setelah itu diberikan susu kental manis yang sangat banyak, udah tergambar di sini ya. Lalu atasnya diberi topping Keju. parutan keju hingga menggunung. Nah, hingga menggunung Pak, sehingga kita, itu sudah kita bayangkan bahwa ada jagung di cup, kemudian ada susu dan diberi topping. Nah, itu juga deskripsi, sehingga teks deskripsi itu yang seperti itu, sehingga seolah-olah pembaca itu bisa membayangkan apa yang ada di teks itu. Nah, itu Pak Takim ya. Nah, sementara itu dulu karena Ya, yang akan sudah. kita bicarakan banyak ini. Banyak lagi, Ini Bu. baru pengantar. Pengantar ke pengertian teks deskripsi nih Pak Sita. deskripsi. Oke. Bagaimana teman setia? Masih semangat ya? Kalau tadi kita bahas pengertian teks deskripsi, juga sudah ada beberapa contoh yang ternyata lagunya juga mengarah ke deskripsi juga ya. Mudah-mudahan teman setia semakin bisa mendapat gambaran tentang teks deskripsi. Nah, sekarang kita akan kupas lebih dalam, yaitu ciri umum teks deskripsi. Ada beberapa ciri ya Pak Takim ya? Ada banyak, Bu. Iya, ada banyak ya. Nah, yang pertama Pak, coba Pak. Oke, pendengar setia, Pak Takim akan sedikit memberikan ciri-ciri tentang teks deskripsi. Yang pertama, menggunakan kalimat rincian. Kalian pasti pernah atau belum ya? Ya, atau belum mungkin ya? Mungkin belum ya? Mungkin sudah atau mungkin belum ya? Iya. Ya, kalimat rincian adalah kalimat yang digunakan untuk menjelaskan atau sebagai rincian. Sebagai contoh nih, Ya, tadi langsung yang di parangtritis iya, aja ya Pak Pak ya. tadi yang Iya. mungkin juga anak-anak di rumah Iya. punya bukunya ya. Iya, betul. Nah, misalnya penulis ingin menggambarkan pantai Parangtritis yang sangat memesona, Iya, memesona ya Pak. bukan Iya, mempesona. bukan mempesona. Oh, Iya. memesona. Memesona. Iya. Oh, enggak P-nya. Tidak. Mungkin bisa kita kupas sedikit Oh ya iya, Mbak mungkin Sita. dijelaskan sedikit ya, Bu, Kalau ya. di tata bahasa Indonesia itu ada awalan meng,
itu kalau diikuti dengan kata dasar berawal huruf K, huruf P, huruf T, dan juga huruf S, maka huruf-huruf ini akan luluh. Oh, Sehingga gitu. misalnya Baru kata tahu, ya, ya. pesona, memesona. Mesona. Oh. Kemudian sapu, menyapu. Hmm. Kemudian ada kupas, Kupas. mengupas. Hmm. Ada tulis, menulis. Oh, ya, Tapi ya. harus diingat, ini hanya berlaku pada awal huruf yang huruf keduanya, fonem keduanya adalah hidup. Sehingga ketika ada kata protes, tetap harus memprotes. Oh, Iya. persona. Oh, Iya kan? iya. Kalau misalnya P dan I ya harus I, P-nya yang hilang. Tapi kalau P dan R maka P-nya tetap. Oh, gitu. Jadi KPTS akan luluh, berlakunya seperti itu. Oke. Tambah terima ilmu ya kasih. ini. Iya, tambah Ilmu, ilmu ini betul. ya. Lanjut Pak Taki. Oke. Tadi memesona ya Bu ya. Ya. Memesona ini bila dirinci berarti tadi ada kalimat rincian seperti ini Bu. Di sebelah kiri terlihat tebing yang sangat tinggi. Iya. Di sebelah kanan kita bisa melihat batu karang besar yang seolah-olah siap menjaga gempuran ombak yang datang setiap saat. Kemudian mungkin ada contoh lagi Pak? Mungkin kalau dirinci lagi ya Bu ya, Iya. kata memesona tadi. Nah, pantainya bersih dengan buih-buih putih bergradasi abu-abu dan kombinasi hijau sungguh elok. Nah, ini Iya, betul. namanya merinci. Iya, Bu. merinci. Jadi bisa berupa kalimat-kalimat Kalimat-kalimat yang- untuk menjelaskan biar yang membaca itu Iya, lebih. iya. Ya. Ternyata kata memesona itu gambarannya sangat panjang ya. Iya. Bisa kalau pantai ya bisa kondisi pantainya, bisa ombaknya, bisa pasirnya, mungkin begitu ya Pak. Betul. Oke. Itu yang Iya, pertama Bu. iya. Nah, sekarang Ibu list yang kedua. Iya, saya giliran yang kedua nih. Iya, Oke. betul. Ciri teks deskripsi yang kedua adalah menggunakan kata-kata khusus. Nah, ini anak-anak mudah-mudahan juga sudah paham. Ada kata umum dan ada kata khusus. Ya, contoh ya, misalnya yang kata umum, ada kata umum melihat ini Pak. Nah, ternyata kata melihat Punya kata itu khusus. punya kata khusus karena sifatnya dan seterusnya, bisa memandang, bisa menyaksikan, menonton, melirik, melotot. Ya, jangan begitu dong ya. Melirik saja. Kemudian contoh yang lain membawa itu kata umum, kata khususnya bisa menjinjing. Kalau membawanya di atas bisa memanggul. Kalau membawanya itu berkaitan dengan pundak bisa memikul. Kalau ternyata membawanya di belakang itu namanya menyeret. Iya. Nah, kalau membawanya itu bendanya di depan maka mendorong dan seterusnya. Nah, Contoh itulah lain, Bu. kata Contoh lain ada? khusus ya. Iya. Contoh lain yang berkaitan dengan teks ini Pak. Misalnya kata indah. Oh iya, indah tadi Kita ya. hanya menggambarkan pantai yang indah, tapi ternyata di dalam teks dikatakan pantainya memesona. Nah, kata memesona itu adalah kata khusus dan yang perlu anak-anak ketahui di sini kata khusus di situ lebih mengarah ke kata sifat. Ya, kata sifat yang betul-betul ini penggambaran yang khusus begitu. Itu Pak untuk kata khusus. Iya. Nah, sekarang silakan Pak Taki melanjutkan untuk Ciri yang ketiga. Ciri yang ketiga. Oke, Bu Lis. Ciri yang ketiga anak-anak melibatkan kesan indera. Tentu kalian paham kalau kita memiliki panca Iya, indera. ada 5 ya, Pak, Ada ya? 5. Satu. Adalah indera penglihatan. Iya. Misalnya tadi ada di sebelah kiri terlihat tebing yang sangat tinggi. Iya, Nah, jadi itu kan seolah-olah penglihatan, melihat ya, betul. Seolah-olah kita melihat langsung ada Iya, tebing gitu iya. ya, Bu. Yang kedua, Dua. indera peraba. Peraba. Iya. Iya. Rasa hangat berbaur dengan lembutnya hembusan angin sore. Iya. Nah, itu Nah, peraba itu kaitannya dengan kulit. kulit. Iya. Ya, seakan-akan kulit kita Iya. Ada angin yang membelai gitu ya, Bu ya. Kalau contoh secara luas mungkin anak-anak juga perlu tahu, ada halus, ada kasar, ada lembut. Jadi merasakan. Iya, merasakan. merasakan tapi hubungannya dengan kulit. Kulit. Oh. Iya, termasuk panas, ada dingin. Itu berarti yang digunakan adalah indera peraba. Ya, lanjut Pak. Yang ketiga, indera pendengaran. Iya. Ini tentu dengan menggunakan indera telinga ya, Bu Iya. ya. Nyanyian ombak di pantai sungguh merdu. Iya, Nah, yang biasa nyanyi kan Mbak Sita ini, ya kan? Nah, di sini kok itu ya. Iya, Maksudnya nyanyian ke situ. ombaknya sungguh merdu ini berarti Iya. kan didengar ya, Bu ya. Dengar, Ini iya. indera
pendengaran. Iya, Iya. baru 3 loh Pak. Oh, baru 3? Iya, Yang kebetulan dua- kan di teks kan tidak semuanya ada ini. Tidak semua ada. Iya, jadi tadi penglihatan sudah, kemudian Peraba juga sudah. kemudian ada pendengaran, apalagi Pak? Yang belum berarti perasa. Perasa. Kaitannya berarti Contohnya, dengan lidah. Misalnya kalau pantai airnya Asin. asin, ya. Misalnya, Misalnya. ya. Kalau Kemudian- kemudian kalau yang satu penciuman ya, Bu? Penciuman. Kira-kira Iya, apa ya penciuman itu kaitannya dengan dengan bau. bau. Harum. Iya, harum gitu, segar. segar, Ya. betul. Ya, itu masuknya ke indera Indera penciuman. Tapi Sudah 5 ya, Bu, ya? ya, tapi secara umum itu kalau di teks deskripsi memang yang sering muncul 3 ini Mbak Sita. Jadi Sehingga tidak harus tidak 5 itu semuanya. masuk ya. Ya, Tidak harus yang semuanya. sering kan karena penggambaran itu kan diamati dulu ya. Dilihat, Kelihatan. dirasa, didengarkan. Iya. Oke, aduh, ini materi tentang ciri-ciri banyak ini Banyak. Pak Taki. Kita ke ciri yang keempat ya Pak ya. Betul, Iya. keempat itu. Ciri keempat teks deskripsi yaitu menggunakan kalimat bermajas, baik itu majas perumpamaan, personifikasi maupun hiperbola. Gitu. Bulis, bentar nih, Bulis. Iya, iya. Bagaimana Pak? Biasanya itu anak-anak itu mempunyai kesulitan. Iya. Iya. Apakah sebenarnya itu majas itu sama tidak dengan gaya bahasa? Nah, ini teori nih. Iya, teori. Mungkin perlu saya jelaskan sedikit. Iya. boleh. Sebenarnya ini kan gaya bahasa. Nah, gaya bahasa itu dibedakan menjadi 2 macam. Yang pertama namanya style. Kemudian bentuk gaya bahasa kedua yang namanya figure of speech, figure of speech. Yang pertama Boleh, style dulu ya. Iya, Bu, Jadi boleh. gaya bahasa yang berupa style itu adalah gaya orang berbicara. Mungkin masuk di situ dialek. Nah, itu masuk ke gaya bahasa yang berupa style. Gitu. Sehingga ketika orang Batak itu mengatakan dengan gaya bahasa yang beda ya. Misalnya adik minangi sedu sedan misalnya Nah, seperti itu. iya. Nah, itu adalah gaya orang berbicara. Nah, itu style. Nah, gaya bahasa yang kedua, nah ini dari Pak dosen nih dulu nih Pak. Oh, iya. Kalau diberikan ke anak-anak kan terlalu dalam, Terlalu ya. dalam, Tapi iya. mungkin perlu untuk pengetahuan. Untuk umum saja Nah, ya. jenis gaya bahasa yang kedua adalah figure of speech. Figur itu hiasan, speech itu pengucapan ya Mbak Sita ya. Iya. Betul ya, sekitar itulah Mm, karena mm, saya mm, juga mm. tidak begitu menguasai bahasa Inggris. Jadi, nah ini yang sebenarnya berupa majas di sini. Jadi majas itu berarti bagian dari gaya bahasa. Karena di dalam majas itu nanti kita mengucapkan sesuatu itu dengan dihias. Entah itu diperindah, entah itu dipertajam, entah itu dilebih-lebihkan, entah itu dibuat lebih halus. Nah, itulah majas. Begitu Pak Taki. Oh, berarti itu bedanya ya, Bu, ya? Iya, tapi biasanya orang gaya bahasa itu ya majas gitu. Tapi sebenarnya majas itu bagian dari gaya Gaya bahasa. bahasa. Ya, oke. Nah, majas yang lebih dalam ini kalau secara teori ya. Ada majas perbandingan, ada majas pertentangan, ada juga majas pertautan. Nah, tapi tidak akan semua kita bahas Iya, ya. hanya 3 hari ini. Iya, ya, hanya 3, yaitu majas perbandingan dan majas pertentangan. Nah, yang namanya majas perbandingan itu berarti isi kalimat di dalamnya adalah membandingkan. Entah itu membandingkan dengan kata pembanding atau mungkin membandingkan secara langsung. Nah, majas perbandingan yang pertama adalah majas perumpamaan. Ini nanti yang akan banyak di teks deskripsi ini, Pak. Ya, seperti itu. Kemudian kalau majas perbandingan secara langsung itu namanya metafora, tapi jarang kita gunakan di sini. Ya, metafora itu misalnya kalau anak-anak biasa dari SD itu mungkin orang yang suka melipat gandakan uang namanya lintah darah. Lintah darah, iya. Kemudian yang cantik sekali di Bunga desanya desa. namanya bunga desa. Kalau Pak Takim ya hidung belang. Halo. Nah, seperti Dia itu. nggak belang loh ya. Nggak bilang Itu contoh-contoh metafora, tapi hanya sebagai pengetahuan saja. Iya, contoh ya, Bu, ya. Karena nanti yang Aslinya mungkin, enggak. iya, nggak beda. Iya. Karena mungkin nanti yang akan kita pakai yang personifikasi, Pak. Itu juga perbandingan, sehingga membandingkan, ya. Jadi membandingkan sesuatu yang dibandingkan dengan manusia di sini. Jadi menganggap benda lain Benda lain manusia. seperti manusia. Nanti akan kita bahas lebih jauh ya. Nah, kemudian yang majas pertentangan kita masukkan di sini hiperbola.
Ya, majas yang melebih-lebihkan. Nanti kita akan bahas lebih jauh. Nah, kita mulai dengan contoh majas perumpamaan. Kalau yang di dalam teks, kita bisa melihat batu karang besar yang seperti siap menjaga gemburan ombak yang datang setiap saat. Nah, kata seperti itu menjadi salah satu penanda majas perumpamaan. Kan tadi sudah kita jelaskan di awal ya, majas perumpamaan itu membandingkan satu dengan yang lain. Nah, di sini majas perumpamaan itu harus ada kata pembanding. Salah satunya adalah seperti. Iya. Salah satu ya, Bu? Iya. Berarti masih ada yang lain tentunya. Iya. Apa misalnya, Pak? Oh, kalau seperti sinonimnya misalnya bagaikan. Bagaikan. Iya, laksana. Kemudian Bak, ada Ustaz. bagai, ada bak. Tapi bak yang ini loh, bukan kaitannya bak dengan mobil bak ya? beda. Iya. Apalagi bak mandi. Iya. Beda lagi ya. Iya. Nah, itu contoh majas Perumpamaan. ya. Kemudian yang kedua majas personifikasi. Tadi di awal sudah sempat kita singgung ya. Jadi menganggap benda lain bersifat seperti manusia. Bisa benda mati, bisa juga benda hidup. Jadi misalnya hewan, tumbuhan itu bisa kita anggap bersifat seperti manusia. Nah, kalau di dalam teks tadi ombak yang bergulung-gulung di pantai menyambut kedatangan wisatawan. Nah, kata menyambut yang biasa menyambut adalah manusia. Menyambut kedatangan siapa misalnya. Tapi di sini kok ombaknya menyambut. Nah, itulah namanya personifikasi. Benda mati seolah-olah Iya, mempunyai sifat seperti manusia. Betul, iya. Kemudian kalau contoh hewan misalnya apa ya, Pak? Kalau hewan misalnya burung. Burung misalnya. Burung misalnya burung bernyanyi menyambut indahnya pagi misalnya. Nah, kata bernyanyi. Ya. Yang nyanyi biasanya bulis. Bulis. Iya, tapi di sini kok burung bernyanyi. Nah, itu berarti yang digunakan adalah majas personifikasi. Tidak hanya burung, mungkin tumbuhan bisa. Oh iya, Bu, ya. Iya. Misalnya ilalang di hamparan itu melenggak-lenggok, iya, tersapu angin. Nah, betul. Yang biasa melenggak-lenggok adalah seorang penari. Iya. Tapi dikatakan kok di sini rumput melenggak-lenggok, itu sudah personifikasi. Kemudian yang biasa menyapu itu manusia. Tapi kok angin yang menyapu, itu juga personifikasi. Nah, itu. Lanjut, Ibu. Masih iya. Satu lagi untuk majas yang biasa digunakan adalah majas hiperbola. Majas yang melebih-lebihkan, ya. Sesekali ombak bergemuruh memecah keheningan pantai. Bergemuruh memecah keheningan pantai. Nah, itu berarti kan dilebih-lebihkan. Lebay, Bu ya. Iya. Nah, coba Pak Takim contoh yang lain. Bunyi sirine itu meraung-raung sepanjang jalan. Nah, misalnya. itu padahal hanya wing wing wing. Nah, kalau meraung-raung kan wing wing gitu kan. Nah, ini contoh ya. Contoh, jadi membayangkannya seperti itu kalau hiperbola itu. Betul, Bu. Ya, kita dilebih-lebihkan gitu ya. Nah, itu namanya majas hiperbola. Sudah berapa ciri ya Pak tadi, Pak? Sudah 4 ya. Iya, masih ada lagi, Pak? Masih, Bu, masih. Oh iya. Masih Mungkin ke ciri kebahasaan ya, Pak ya? Ciri kebahasaan boleh, Iya, Bu. iya. Misalnya Silakan lanjut, Pak. Kalau di teks deskripsi itu kan ada kata ganti ya, Bu. Kata ganti, betul. Iya, sering dipakai itu kata Iya, ganti. iya. Mungkin Misalnya, bisa Pak, bisa dijelaskan dulu karena kata ganti itu ada tiga ya, Bu ya. Misalnya begini, Bu, kata ganti orang pertama tunggal misalnya itu contohnya aku. ya. Nah, sekarang orang pertama itu siapa sih sebenarnya, Pak? Orang yang berbicara. Kemudian orang kedua orang yang diajak bicara. Kemudian orang ketiga orang yang dibicarakan. Ya, coba dilanjutkan dengan pembagiannya tadi, Pak. Oke, kalau yang orang pertama tunggal berarti itu aku ya, Bu ya. Kalau jamak berarti yang dia kami misalnya. Betul. Kan ya. lebih dari satu itu. Iya. Kalau orang kedua tunggal kamu. Ya. Orang Anda misalnya. Anda. Ya. Orang kedua jamak ya. berarti kalian. Kalian, betul. Kalau orang ketiga
Kalau orang ketiga? Ada orang ketiga ya Bu ya? Ada. Iya. Ada. Iya. Tapi ini di teks ya Bu ya, bukan orang ketiga dalam tanda kutip ya Bu Iya, ya. nggak boleh. Orang ketiga itu kalau Dia. tunggal adalah dia. Iya, Kalau- iya boleh. iya, iya Beliau boleh. juga boleh. Kalau jamak Mereka. mereka. Nah, Gitu Bu. Itu iya. kata ganti ya Bu Iya. ya. Nah, sekarang hubungannya apa ini kata depan dengan teks deskripsi? Nah, ternyata di dalam teks deskripsi karena tadi yang digambarkan itu adalah sesuatu yang subjektif. Misalnya tadi Pak Takim menggambarkan Ayah. ayahku kan. Iya. Nah, aku. Nah, itulah mengapa kok kata ganti itu digunakan di dalam teks deskripsi itu karena seperti itu. Sehingga ada penilaian khusus Dan seperti khususnya itu. subjektif ya. Iya, tadi. subjektif. Subjektif. Iya, Ya. subjektif, objektif, Objektif, gitu ya. iya. Apalagi yang harus ini, Pak? Ada apotek. Apotek ya, bukan apotek ya. Bukan apotek. Kalau apotek itu penjualnya namanya apoteker Bu. ahli Ahlinya namanya. apoteker. Iya, dan sebagainya. Dan sebagainya. Mungkin nanti di lain waktu Bisa kita bahas ya Bu ya. kalau kita masih berkesempatan lagi untuk Membahas itu ya. hadir, nah kita akan bahas lebih dalam. Oke. Yang lain masih ada nih Pak kata depan. Iya, satu lagi kata depan. Iya, Iya, kata betul depan ya. juga digunakan ya. Apa saja nih Pak kata depan? Kata depan ada di, di, ya, yang ada- sering itu dia Iya. menggambarkan tempat ya Bu ya. Betul, ada di, ada Ke ada juga Dari, dari. ya. Nah, pengalaman ini biasanya nih anak-anak ini kacau ini dalam menulis ya Bu ya. menulis nih antara di. Nah, Harus disambung harus atau disambung dipisah. atau dipisah ya. Terus ciri yang pertama penulisan yang kata depan harus kalau dipisah Bu kalau kata depan. betul. Nah, terus membedakannya dengan yang bukan Awalan kata ya, Bu, ya, depan, biasanya. awalan ya. Iya. Berarti yang di ke itu kalau disambung menjadi sebagai awalan, Awalan. Kalau dan dipisah, fungsinya menjadi kata kerja. Kalau yang kata depan itu nulisnya dipisah. Pisah. Nah, kira-kira cara menyampaikan ke anak-anak supaya dia itu tepat mana yang dipisah disambung, mana yang ini kata depan, ini imbuhan gimana Pak? Kalau sebagai kata depan ya Bu Iya. ya, itu berarti sebagai keterangan ya Bu. Oh, keterangan. Iya, Berarti berarti- kata yang mengikuti adalah Misalnya tempat, misalnya Tempat. waktu. benda. Benda misalnya, juga bisa. ya. Iya. Misalnya di pasar, itu Iya. kan harus dipisah. Iya. Karena pasar itu tempat gitu ya. Iya, ya. Kalau yang disambung misalnya ada makan ya, Iya. dimakan itu berarti disambung, berarti dia menjadi kata Kerja. kerja. Iya, betul. Ya. Itu juga berlaku untuk ke ya Pak ya. Iya. Ya. Di dan ke, sehingga perlu anak-anak ketahui kalau awalan di itu bisa menjadi kata depan dan juga awalan. Kemudian yang ke juga bisa menjadi Kata kata depan depan, dan bisa juga juga menjadi awalan. awalan. Sehingga yang menjadi kata depan adalah jika ke atau di, kalau dari jelas ya Iya. Pak ya. Ke atau di jika diikuti oleh benda, Benda. atau sesuatu yang menunjuk tempat. Tempat. Gitu ya Pak ya. Ya. Oke. Kita sekarang ini ya Bu ya, menyimpulkan isi yang belum ya Bu. Oh iya. Iya, bagaimana caranya? Ini mungkin anak-anak di rumah bertanya-tanya nih ya. Caranya sangat mudah. Anak-anak yang pertama yaitu kalian harus menentukan inti tiap paragraf. Iya. Nah, kita ambil saja tadi contoh contoh parakritis teks ya. deskripsi yang sudah kita Iya. baca ya Bu ya. Nanti Teks- anak-anak biar lihat lagi Pak. Biar lihat di buku paket masing-masing ya Bu Iya. ya. Ya. Ya, kalau Inti yang pertama apa tadi Pak? Inti yang pertama tadi adalah letak Letak. pantai Parangtritis Iya. berada di Yogyakarta, Iya, Bu ya. Yang kedua adalah pemandangan pantai Parangtritis sangat memesona. Betul. Yang ketiga Ibu, paragraf yang ketiga, pemandangan pantai Parangtritis di sore hari. Betul. Yang paragraf keempat, banyaknya wisatawan yang selalu mengunjungi pantai Parangtritis. Ya, tadi kan ada 4 paragraf Empat ya Pak ya. paragraf. Ada 4 inti. Nah, setelah ditentukan kemudian Ya, digabungkan Ibu, tiap paragraf itu menjadi satu paragraf yang utuh. Misalnya begini ya Bu ya. Parangtritis terletak di Yogyakarta. Pemandangan pantai sangat memesona apalagi di sore hari. Banyak wisatawan mengunjungi pantai Parangtritis. Oke, cukup mudah ya Pak Cukup ya. mudah. Sehingga harus menentukan isi tiap paragraf dulu, baru kemudian Kemudian inti itu dirangkai dirangkai jadi menjadi satu paragraf yang utuh. Yang utuh.
Baik. Nah, itu yang terakhir mengenai Menyimpulkan isi isi, ya, ya. menyimpulkan isi teks deskripsi.